Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi ya guys dengan Jaki hari ini tanggal 24 Oktober pukul 5 lewat 17 menit. Jadi beberapa saham-saham perkapalan kemarin, pengangkut batu bara khususnya ya, itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Gue juga belum tahu, saat gue cek ya nggak ada apa-apa gitu ya. Biasanya sih kalau kayak begini rotasi sektor. Rotasi sektor itu maksudnya ya kadang konstruksi naik, kadang properti naik, kadang perbankan naik, batu bara naik, ya sampai ya akhirnya ya mungkin memang saatnya sekarang adalah sektor-sektor perkapalan. Jadi biasanya kalau seperti itu rotasi sektor, ya. Cuman ya terkait dengan atau terlepas dari rotasi sektor yang tadi gue bicarakan, kan kemarin saham-saham kayak TPMA naik, Hasnur naik ya, kemudian Nelly naik juga, PSSI naik juga, BESS itu juga naik. Paling besar sih memang TPMA. Terlepas dari yang tadi gue katakan rotasi, itu memang sebenarnya kalau dari sisi industri, kalau kita lihat dari industrinya, kalau kita lihat dari datanya, saham-saham perusahaan perkapalan, khususnya pengangkut batu bara dan komoditas, itu juga masih menarik, masih oke guys. Dasarnya apa? Kenapa gue mengatakan masih oke? Ya, pertama, kita kalau lihat ini data ya, data dari modi.esdm.go.id. Kita selalu diupdate mengenai produksi dan penjualan batu bara. Ini data terupdate per tanggal 23 Oktober, di mana produksi batu bara itu udah di angka 649 juta ton. Ya, target produksi batubara nasional pada tahun 2023 itu 694, tapi realisasinya waktu tahun 2023 lalu itu bisa sampai 775. Jadi realisasinya itu di atas 100%, bisa sampai 110%. Kenapa? Karena kinerja-kinerja perusahaan batu baranya itu genjot, genjot produksi, kemudian genjot penjualan juga. Alhasil labanya dan penjualan perusahaan-perusahaan batu bara itu masih gede-gede tuh di tahun 2023 kemarin. Adaro, PTBA, ITMG, BSSR, Games, ya itu masih gede-gede. Sekarang target produksi di tahun 2024 itu ada di angka 710 sampai 730 juta ton. Nah, sekarang sudah mencatatkan produksi di angka 649 juta ton, 648 atau 649 juta ton. Sudah sekitar 90 persenan. Sudah sekitar 90 persenan. Apakah bisa tercapai atau bahkan melebihi? Ya tergantung dari kinerja dari perusahaan-perusahaan batu bara, khususnya di kuartal 4 tahun 2024 ini. Karena kan ini sudah data terupdate per tanggal 23 Oktober, artinya ini sudah data per kuartal 4, udah jalan nih, udah jalan sedikit nih kuartal 4-nya. Nah, yang mau gue sampaikan adalah ya, kalau kan kita udah ngelihat datanya nih, tadi kan gue bilang dasarnya apa perusahaan-perusahaan perkapalan itu sebenarnya masih menarik. Ya ini kita lihat dari sisi produksinya ya, Indonesia itu kan kaya akan sumber daya alam dan memang segelintir orang yang menikmati. Salah satu yang menikmati ya lu ini yang nonton videonya, lu bisa dapat dari capital gain, lu bisa dapat dari dividen, bisa dapat hal tersebut dari perusahaan batu baranya, atau bisa dapat hal yang tadi gue sebutkan, dividen dan capital gain, dari perusahaan pengangkut batu baranya itu. Nah, kalau lu udah untung ini kan berarti lu juga ikut menikmati, menikmati keuntungan. Bersyukurlah lu yang udah tahu hal tersebut, lu bisa akses dan punya fasilitas hal tersebut. Berarti lu udah lu segelintir orang yang bisa menikmati kekayaan alam Indonesia. Kayak begitu, guys. Nggak semua orang bisa seperti itu. Nah, sekarang begini. Kita lihat dari sisi produksinya, ini kan naik terus. Ya.
Kemudian kita lihat dari biayanya, dari sisi produksinya naik, ya memang yang paling tinggi di tahun 2023 sih, tahun 2003. Tahun 2024 apakah bisa menyamai kinerja tahun 2023? Kita belum tahu. Tapi kedepannya ya, kalau ngelihat harga batu bara sekarang yang ada di angka harga batu bara global ya, yang di angka 140 US dollar per ton, laba dan pendapatan perusahaan perkapalan pengangkut batu bara itu udah nggak bisa disamakan seperti sebelum pandemi, karena memang udah berbeda guys dari sisi produksi dan sisi penjualan. Penjualannya sekarang udah di angka 660-an juta ton ya. Jadi gini, kalau lihat dari survei pasar tahun 2024, ini data gue dapat berdasarkan market research dari Universitas Lambung ya, Universitas Lambung Mangkurat ya. Disampaikan oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Meina Wulansari Yusniar. Itu waktu tahun 2023 tarif pengangkutan itu ada di angka 72.000 sampai 260.000 metrik per ton. Ini untuk wilayah Kalimantan Timur. Kalimantan Tengah itu 50.000 sampai 310.000 metrik per ton, per metrik ton. Kalimantan Selatan 40.000 sampai 320 per metrik ton. Sumatera Selatan 48.000 sampai 190.000 per metrik ton, dan Jambi 130.500 sampai 250.000 per metrik ton. Memang wilayah-wilayah ini yang banyak melakukan penjualan dan pengangkutan batu bara. Jadi wilayah Kalimantan sama wilayah Sumatera. Bukit Asam kan ada di Sumatera kan. Pengangkutnya juga menggunakan kereta. Tapi kan perusahaan batu bara nggak cuma Bukit Asam. Memang batu bara banyak itu di Kalimantan sama Sumatera. Kalau nikel itu banyak di Sulawesi. Makanya banyak perusahaan-perusahaan nikel yang ada di Sulawesi. Emas, tembaga itu ada di wilayah Papua, Nusa Tenggara. Makanya Freeport itu ada di Papua. Aman Mineral ya itu ada di wilayah Nusa Tenggara. Kayak gitu guys. Nah ini tarif-tarif nih berdasarkan market research dari Universitas Lambung Mangkurat, ini di Banjarmasin nih kalau gue nggak salah nih universitasnya ya. Nah di tahun 2024 tarif-tarif begini nggak mungkin turun, kecil kemungkinan turun, yang ada naik. Dan tahun 2024 naik. Ini nih guys datanya nih dari Kalimantan Timur 72.000 sampai 260. Naiknya nggak naik ya. Kalimantan Tengah dari 53.000 sampai 310. Nah, ini naik nih. Jadi udah hampir nggak mungkin pengiriman atau tarif itu per metrik ton 50.000 seperti tahun 2023. Paham ya? Kalimantan Selatan naik. Sekarang udah 41.000 ya. Kemudian yang tadinya paling tidak sampai 320 sekarang udah 360. Sumatera Selatan dari 50.000 sampai 190, Jambi dari 130.500 sampai 20.000. Ya, ini kenapa harga tarifnya ditentukan oleh faktor apa ya? Macam-macam. Apakah kondisi geografisnya, kemudian jauh dari lokasi tujuannya atau tidak, airnya, lautnya dan sebagainya. Nah, yang mau gue sampaikan di sini adalah setiap perusahaan seperti TPMA, HAIS, ya, Nelly, ya, PSSI itu memiliki wilayah kerja operasional masing-masing dan lain-lain ya. Wilayah kerja operasional masing-masing. Nah, lu tinggal lihat wilayah kerja operasional masing-masing, dan khususnya lu tinggal lihat perkembangan ya volume pengangkutan masing-masing saham. Nah, ini guys yang penting. Biasanya perusahaan akan selalu mengupdate. Oh, tahun ini ngangkut 7 juta ton. Oh, ternyata naik nih jadi 8 juta ton, jadi 10 juta ton, jadi 11 juta ton, 12 juta ton dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa bisa naik volumenya? Ya karena perusahaan beli kapal lagi, pengadaan kapal tongkang, kapal tunda lagi, sehingga produksinya pengangkutannya bisa menyamai volume produksi dan volume penjualan dari perusahaan batubara. Jadi yang perlu lo lakukan adalah melihat ini guys, mengetahui perkembangan volume pengangkutan masing-masing saham dari perusahaan-perusahaan pengangkutan batubara. Dan bertambahnya volume itu bisa dari mana? Ya bisa kalau perusahaan mengadakan atau bertambah aset dari kapal-kapalnya itu sendiri. Kayak gitu guys.
Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.